Cek. Baik, untuk sekian bagi yang masih berada di bawah atau di luar baik, kita segera mulai acara menjadi berbeda dengan baik. Jadi kita membuka dengan kepada istilah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti pada depan kosong ini baik teman-teman saatnya kita biasa masuk ke dalam menumpahkan dan memberikan kita Islam. Jadi saya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di majelis ilmu para guru juga dapat dari biasa hari bersama kita yang ketiga terakhir, dan insya Allah di hari sesuai dengan mengikuti dan juga ada juga dari kalau dibicarakan. Jadi jadwal kita kali ini setelah kajian dari kita Alhamdulillah kita langsung mulai jawab. Setelah itu depan ya insya Allah dengan di 10.11 kita yang menggunakan bis menuju ke Jakarta. Ya, benar ya. Baik, jadi mari sama-sama kita simak yang disampaikan oleh kita dan kita boleh berbicara maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Ahad, pagi 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 23 Agustus 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Pondok Pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, Magelang, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian rihlah ilmu alumni haji dengan membahas tema membangun rumah tangga di atas ilmu dan syariat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
وعملا متقبلا اللهم آمين. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pertemuan kedua dan terakhir insyaallah di dalam daurah syar'iyah ini. Pada pertemuan sebelumnya saya menegaskan bahwa di dalam muqaddimah bahwa hubungan rumah tangga yang baik tidak hanya cukup dengan cinta, akan tetapi harus ada ilmu, kemudian iman, kemudian tanggung jawab, kemudian kesabaran, dan juga pemahaman serta pengamalan terhadap hak dan kewajiban. Adapun poin yang pertama yang kita pelajari adalah al-aslu ta'zim aqdin nikah. Menikah adalah sebuah akad yang bukan main-main. Menikah harus diagungkan. Oleh sebab itulah oleh karena itu dengan poin ini seseorang akan benar-benar mempunyai amanah, kemudian juga mengerjakan tanggung jawab ketika dia mengetahui bahwa akad pernikahan adalah akad yang agung yang disebutkan oleh Allah mitsaqan ghalidhan, tidak berkhianat saat di dalam akad ini. Kemudian yang kedua adalah al-aslu tashawwufus syari' ila baqa'i aqdin nikah wa istimrarih. Pada asalnya syariat menghendaki pernikahan dipertahankan dan dilanjutkan. Tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan antara suami istri kecuali dengan kematian. Asalnya seperti itu. Dan kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, agar kita bisa melanggengkan pernikahan dan terus menerus menjaga pernikahan ini, maka carilah kebaikan-kebaikan pasangan. Kemudian yang kedua, hendaknya seseorang menyukai kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengetahui bahwa berdamai saat ada pertikaian dan pertentangan, perkelahian bahkan, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling utama adalah ketika terjadi persengketaan, permasalahan, maka yang paling utama adalah bagaimana kita mencari jalan keluar, bukan bagaimana siapa yang menang dan siapa yang kalah. Poin yang ketiga adalah al-aslu anna likilai zawjain haqqa al-mu'asyarah bil ma'ruf. Suami istri mempunyai hak sama-sama. Si suami punya hak, kemudian si istri juga punya hak. Jangan sampai pasangan hanya menuntut hak, akan tetapi tidak menunaikan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Maka seorang suami hendaknya memperhatikan apa kewajiban saya, bukan hanya sekedar apa hak saya. Begitu juga seorang istri, apa kewajiban saya, bukan hanya sekedar apa hak saya. Dan ini sebenarnya menuntut kita untuk belajar tentang ilmu agama agar kita mengetahui hak-hak suami dan istri. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di situ. Kemudian sekarang kita masuk kepada poin 4. Di dalam materi disebutkan suami adalah pemimpin, bukan penguasa. Al-aslu qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Pada asalnya laki-laki adalah qawwam, atas perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa."
Kaum lelaki adalah qawwam atas kaum wanita. Qiwamah bukan berarti suami bebas bertindak sekehendaknya. Qiwamah adalah kepemimpinan yang mengandung tanggung jawab, penjagaan, nafkah, pendidikan, perlindungan, dan pengaturan keluarga dengan cara yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qawwam bukan hanya sekedar pemimpin yang berhak untuk mengatur segalanya, tetapi qawwam maksudnya adalah memberi nafkah. Dan sedikit di sini saya akan memperlebar permasalahan memberi nafkah, karena sebagian para lelaki dan juga ibu-ibu tidak memahami apa yang disebut dengan memberi nafkah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan nafkah, yang poin pertama yang kita bahas adalah apa hukum nafkah? Jawabannya adalah wajib. Hukum nafkah bagi seorang suami adalah wajib. Dalilnya, wajib itu berarti perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kewajibannya, surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'ah min sa'ah. Hendaknya suami memberi nafkah yang diluaskan, dilapangkan sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa yang dibatasi atasnya rezeki, maka hendaklah ia menafkahkan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Surah At-Talaq ayat 7. Sisi pendalilan atau inti pendalilan dari ayat ini adalah ketika Allah berfirman liyunfiq. Lam di situ adalah lam perintah. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah. Ini menunjukkan kepada perintah. Kemudian juga sisi yang lain, yaitu baik suami yang dilapangkan rezekinya atau disempitkan rezekinya wajib memberi nafkah. Wajib memberi nafkah. Yang dilapangkan sesuai dengan kelapangannya, yang disempitkan sesuai dengan kesempitannya. 2. Kemudian yang ketiga, faedah dari ayat ini, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka bagi para suami, yang paling utama adalah memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai tidak memberi nafkah. Jangan sampai nganggur, tidak bekerja, kemudian tidak bisa memberi nafkah. Dia bekerja semaksimal mungkin, kemudian hasilnya berapapun, maka dia berikan sebagai nafkah kepada istrinya. Kemudian yang keempat, dan ini menjadi kabar gembira bagi para suami, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Sungguh Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ini kabar gembira bagi para suami bahwa suami yang ikhlas bekerja untuk bisa menafkahi istrinya akan dimudahkan rezekinya. Perhatikan baik-baik bagi para suami, salah satu pelancar rezeki adalah bekerja dengan niatan untuk memberi nafkah. Catat itu baik-baik. Jadikan status di Facebook. Ya, salah satu kiat lancar rezeki adalah suami bekerja dengan niat agar dapat menafkahi istri. Karena ayatnya berbicara seperti itu. Saya ja'alullah.
Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Taib. Adapun ayat yang lain yaitu surat At-Talaq ayat 6. Surat At-Talaq ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yad'ana hamlahunna." Apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan hamil, maka nafkahilah istri tersebut sampai ia melahirkan. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah ayat ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri yang dicerai dalam keadaan hamil. Maka nafkah kepada istri yang tidak dicerai dalam keadaan hamil lebih utama, lebih wajib. Yang dicerai dalam keadaan hamil saja kita wajib untuk menafkahinya, apalagi yang tidak dicerai. Nah, itu sisi pendalilan. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasul SAW bersabda, istri memiliki hak atas suami rezeki, uang, wa kiswah dan pakaian. Rezeki, uang dan kiswah dan pakaian. Nah, di sini saya ingin menyinggung apa sebenarnya pengertian nafkah. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan nafkah, termasuk nafkah adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Dan seluruh apa saja yang dihajatkan oleh seorang perempuan untuk bisa hidup. Seluruh apa saja yang dihajatkan oleh perempuan untuk bisa hidup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada penjelasan menarik dari para ulama ahli fikih. Ini penjelasan disebutkan di dalam berbagai macam kitab fikih. Ada dari kitab mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Perhatikan, bapak-bapak harus bersabar dengan perkataan. Qala al-fuqaha, para ahli fikih berkata, innahu yalzamu lizawjah nafaqatul khadim idza kana az-zawju musiran. Yang artinya sesungguhnya seorang suami jika dalam keadaan lapang, maka seorang istri berhak untuk mempunyai asisten rumah tangga yang membantu pekerjaan istri di rumah. Wa kanatil mar'ah mimman tukhdamu fi baiti abiha mathalan. Kalau istri ini saat dia menjadi seorang anak perempuan bersama orang tuanya, dia ada asisten rumah tangga yang mengurus. Paham ya? Ini perempuan nih, anak perempuan. Ketika dia bersama dengan bapak ibunya, kemudian bapak ibunya menyediakan asisten rumah tangga untuk mengurus anak perempuan ini. Kemudian anak perempuan ini kita nikahi. Kemudian kita dilapangkan rezekinya. Maka seharusnya seorang istri menyediakan juga asisten rumah tangga untuk seorang suami menyediakan juga asisten rumah tangga untuk si istri tersebut. Jadi silahkan nanti bapak ibu atau ibu-ibu bilang ke suaminya, oh saya kemarin di rumah ada itunya, ada asisten saya. Maka jika dilihat suami sanggup, maka suami menyediakannya. Wala takhdimu nafsaha likauniha min dzawil aqdar
aw maridah. Dan dia tidak boleh mengurus dirinya sendiri karena dia dulu dibantu oleh asisten rumah tangga. Atau dia termasuk orang yang sakit. Li'annahu minal mu'asyarah bil ma'ruf. Karena itu termasuk daripada mu'asyarah bil ma'ruf dengan cara yang patut. Dahulu sang anak perempuan ini ada asisten rumah tangga. Kita jadikan istri, kita ambil dari rumah orang tuanya, maka kita juga sediakan asisten rumah tangga. Nah, kenapa saya ingin menyinggung ini? Karena sebagian laki-laki kadang-kadang, wah enak nih, nikahin anak orang kaya. Ya, nanti dapat warisan kan lumayan. Atau minimal mengurangi nafkah. Oh enggak, salah. Malah tambah bernafkah. Sebagaimana dia dinafkahi oleh orang tuanya seperti ini, maka ketika kita jadikan dia istri, maka kita juga nafkahi seperti ini, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berarti, nah ini yang sering sekali ditanyakan, apakah uang bulanan termasuk daripada nafkah selain kita sudah menyediakan makan, minum, pakaian, tempat tinggal? Jawabannya iya. Jika memang itu dihajatkan oleh seorang perempuan. Karena ukurannya adalah seorang perempuan berhajat ke situ. Kemudian yang kedua, apakah nafkah tersebut termasuk di dalamnya perabotan-perabotan yang bukan premier, bukan sekunder, tapi tersier. Seperti misalkan, menurut laki-laki tersier ya, ibu-ibu mohon maaf. Menurut perempuan mungkin premier. Seperti misalkan alat-alat make up, skincare di zaman sekarang, lipstick, lip balm, lip tint, lip. Maka itu adalah salah satu nafkah yang disediakan oleh seorang suami kepada istri. Ya. Kenapa? Karena itu termasuk daripada sairu ma tahtaju ilaihi zaujah li iqamati mahjatiha wa qiyami badaniha. Seluruh apa yang dihajatkan oleh seorang istri untuk menegakkan keperluannya dan juga badannya. Nah, baik. Kemudian terakhir yaitu tentang nafkah, bahwa menafkahi istri bukan karena sang istri menghajatkannya, bukan karena sang istri perlu dengan nafkah tersebut. Apa maksudnya? Kadang istri kan sudah kaya duluan, orang kaya, dia banyak harta, atau dia juga pengusaha, berarti suami tidak terlalu wajib untuk memberikan nafkah. Oh tidak. Meskipun sang istri kaya raya, termasuk old money, sebelum dia menikah sudah old money, pada saat itu suami wajib tetap memberikan nafkah kepadanya. Perhatikan perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Mereka mengatakan bahwa nafaqatuz zauj ala zaujatihi wajibah wa in kanat musirah. Yang artinya menafkahi istri atas suami menafkahi istri, hukumnya wajib meskipun sang istri kaya raya. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa sampai menafkahi istri wajib meskipun sang istri tidak mempunyai hajat terhadap nafkah tersebut? Jawabannya adalah karena seorang istri mahbusah, dia tertahan, tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan apapun kecuali dengan izin
suami, kecuali dengan izin suami. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, maka mohon diperhatikan bagi bapak-bapak sekalian. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi qiwamah adalah tanggung jawab bagi seorang suami sebelum ia menjadi kehormatan. Jadi jangan hanya memahami qiwamah hanya saya suami, kamu harus taat. Tetapi yang harus dilakukan begini, sudahkah saya memberi nafkah kepada engkau dengan nafkah yang semampu yang saya bisa? Sudahkah saya mengajari agama? Karena mengajari agama termasuk daripada amanah yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka itu yang disebut dengan qiwamah. Ya. Itu yang disebut dengan kepemimpinan. Sudahkah kita memberikan nafkah yang halal kepada istri dan anak-anak kita? Itu yang disebut dengan qiwamah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ disebut tanggung jawab suami memberikan nafkah, sudah cukup. Kemudian menyediakan tempat tinggal. Ini salah satu hak istri, menyediakan tempat tinggal. Entah tempat tinggal itu dia beli oleh suami, disewa oleh suami, dikontrakkan oleh suami, maka itu adalah kewajiban suami dan hak istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Yang artinya, dan tempat tinggalkanlah istri-istrimu di mana engkau sanggup untuk menempatkannya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada ayat surat At-Talaq ayat 6. Jadi merupakan hak istri mendapatkan tempat tinggal, dan tempat tinggalnya tersendiri, tidak wajib digabung dengan mertua. Karena penggabungan antara dua perempuan, dalam hal ini ibu dan istri, adalah penggabungan yang sangat sering menimbulkan kericuhan, menimbulkan persengketaan, menimbulkan pertikaian, perkelahian. Kenapa? Karena perempuan sifat dasarnya pencemburu. Maka yang satu perempuan mengatakan di dalam keyakinannya bahwa ini adalah anak saya yang melahirkannya, maka dia wajib mendahulukan kepentingan saya. Yang satu mengatakan, enggak, ini adalah suami saya, dia harus menjadi kepala keluarga yang baik untuk istri-istrinya, dia akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Nah, maka untuk menghindari hal tersebut, para ahli fikih mengatakan tidak mengapa, bahkan boleh seorang istri untuk minta tempat tinggal berbeda dengan orang tua suami. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil yang menunjukkan bahwa seorang istri berhak untuk mengikuti suaminya di dalam tempat tinggalnya apabila suami ingin berpisah dengan mertuanya? Jadi kebalikan kisah juga. Ada suami istri, istrinya mengatakan saya akan tinggal bersama orang tua, kamu harus tinggal bersama saya. Maka seorang suami juga punya hak
agar sang istri mengikuti suaminya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasara bi ahlihi." Yang artinya Nabi Musa alaihi salam beliau berjalan dengan keluarganya. Surat Al-Qasas ayat 29. Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' di Ahkamil Quran mengatakan pada ayat ini bahwa fihi dalilun ala anna rajula yadhhabu bi ahli haitsu syaa. Di dalamnya terdapat sebuah dalil bahwa seorang suami berhak untuk membawa istrinya sekehendak dia, kecuali sebelum menikah ada syarat atau syarat pra pernikahan. Misalkan seorang perempuan dilamar oleh seorang lelaki, kemudian dia mengatakan saya terima lamarnya dengan syarat selama ibu masih hidup saya akan bersama dengan ibu dan suami ikut tinggal di sini. Apabila disepakati oleh suami sebelum menikah, maka pada saat itu wajib ditunaikan syarat pranikah tersebut. Nah, taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan tempat tinggal. Kemudian yang berkaitan juga dengan poin yang keempat ini adalah menjaga dan melindungi keluarga, mendidik keluarga dalam agama. Perhatikan baik-baik dua poin ini. Melindungi keluarga agar keamanannya terjaga. Ini termasuk daripada kewajiban suami. Melindungi keluarga agar auratnya tidak terbuka. Ini termasuk daripada kewajiban suami. Ya. Agar auratnya tidak terbuka. Jadi ketika kita memiliki istri dan tidak menutup aurat, maka kewajiban kita, bukan hanya hak kita. Sang istri wajib pakai jilbab, menutup aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Bukan hanya hak kita, tapi itu kewajiban kita yang kita mengerjakannya karena sebuah kewajiban. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya masuk ke dalam hadis tadi. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan bertanggung jawab atas tengah keluarganya. Mendidik keluarga dalam agama, ini hak, ini kewajiban suami. Berdosa suami yang tidak mengerjakan hal tersebut. Kalau suaminya tidak bisa mengajari ilmu agama, maka dia wajib menyediakan sarana, fasilitas agar istrinya dan anak-anaknya bisa belajar ilmu agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum, pada surah At-Tahrim. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, surah At-Tahrim ayat 6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka dan didik mereka di atas adab. Ajari mereka dan didik mereka di atas adab. Itu salah satu penafsiran dari penafsiran menjaga keluarga dari api neraka. Penafsiran yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bidzikr yunjikumullah minan nar." Hadir, perhatikan. Yang dimaksud suami yang menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka menurut Abdullah bin Abbas, satu, tegakkan di tengah mereka ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, jauhkan dari mereka kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, ajari mereka agar bisa berzikir kepada Allah, atau perintahkan mereka untuk berzikir, baca Quran, berzikir. Yang keempat, niscaya Allah Subhanahu wa taala, tiga aja sudah berarti. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kalian dari neraka.
Jadi tegakkan ketaatan kepada Allah, jauhkan dari istri dan anak-anak kemaksiatan. Yang ketiga, ajari mereka agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan mendidik keluarga dalam agama. Kemudian memberikan pengarahan dengan hikmah, menjaga kehormatan istri. Menjaga kehormatan istri maksudnya adalah seorang suami ketika bergaul dengan istrinya tidak boleh dia menceritakan pergaulannya di atas ranjang dengan orang lain walau dengan isyarat. Ya, tidak diperbolehkan. Perhatikan riwayat berikut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berdiri di hadapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadisnya. La'allakum taf'aluna, mungkin sebagian dari kalian tukhbiruna ma fa'altum bi ahlikum, memberitahukan kepada orang lain apa yang kalian lakukan kepada istri-istri kalian. Maka pada saat itu sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka diam. Ya, saya bacakan hadisnya. La'alla rajulan yaqulu ma yaf'al bi ahli. Mungkin seorang suami menceritakan apa yang dia lakukan kepada orang, apa yang dia lakukan dengan istrinya kepada orang lain. Wa la'alla imra'ah tukhbiru ma fa'alat ma'a zawjiha. Yang artinya, dan mungkin sebagian istri menceritakan apa yang dia lakukan bersama suaminya. Maka orang-orang pun diam, tidak ada yang bergeming satu. Lalu kemudian Asma binti Yazid berkata, wallahi ya Rasulullah. Iya, demi Allah, wahai Rasul. Innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'al. Iya, para istri sering menceritakan hubungan mereka di atas ranjang. Para suami juga demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan itu. Fa inna ma dzalika mathalu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin fa ghasyiha wan nas yanzurun. Perumpamaannya adalah seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan. Lalu dia bergaul di tengah jalan dan orang-orang pada menontonnya. Itu perumpamaan suami yang menceritakan hubungan rumah tangganya, hubungan di atas ranjangnya kepada orang lain. Ya, itu yang dilakukan. Itu adalah salah satu poin maka yang disebut dengan menjaga kehormatan istri. Tidak boleh apa yang kita rasakan di atas ranjang dengan istri kita ceritakan kepada orang lain. Ini diharamkan dalam agama Islam. Dan sangat disayangkan di zaman sekarang, zaman media sosial, banyak yang seperti itu. Apalagi di negara kita belum jelas undang-undang yang mengatur hal tersebut. Belum jelas undang-undang hal yang mengatur hal tersebut. Nah, kemudian termasuk daripada qawamah tidak berbuat zalim. Seorang suami haram hukumnya untuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama dengan lisan, mencaci, memaki. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tuqabbih." Jangan engkau memburukkan dia. Dasar wanita begini, jangan memburukkan. Haram hukumnya dengan lisan atau dengan tangan. Wala tadrib bil wajh, dan jangan kamu memukul. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pukulan di sini bukan hanya dengan di wajah, bukan hanya dengan tangan, dengan apapun diharamkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita
untuk berbuat baik kepada perempuan. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum. Aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada para istri. Sesungguhnya mereka adalah tawanan yang lemah di sisi kalian. Tawanan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tawanan. Maka tidak boleh berbuat zalim. Dan termasuk kezaliman adalah menggantung istri. Tidak digauli, tidak diberi nafkah. Tidak digauli berarti nafkah batin atau nafkah lahir. Karena ini banyak terjadi. Sudah punya anak 2, 3, kemudian suaminya mendiamkan istri. Bahkan saya pernah dapat kasus 15 tahun serumah tapi tidak sekamar. Serumah tapi tidak sekamar. Maka ini kezaliman. Saya bilang, Bu, Ibu kenapa terlambat mengadukan permasalahan ini? Dan ini adalah salah satu kekeliruan dari seorang perempuan. Apabila ada kezaliman, di antara kezaliman adalah mencaci maki dengan lisan. Di antara kezaliman adalah berbuat kasar dengan tangan dan dengan kaki. Maka tidak boleh dinormalisasi. Tidak boleh dinormalisasi. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Suami yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah suami yang terbaik terhadap istri-istri. Maka tidak boleh dinormalisasi. Ibu-ibu jangan tunggu lama. Kalau sudah tidak dapat nafkah sebulan, jangan tunggu lama. Maka dipermasalahkan. Dipermasalahkan. Baik itu suaminya memang tidak mau ngasih nafkah padahal dia banyak harta, atau suaminya memang sulit nafkahnya, kemudian dia tidak memberikan nafkah. Maka pada saat itu dipermasalahkan. Masalah di sini bukan berarti langsung cerai, enggak, tapi minta haknya, mana nafkah. Atau suami yang tidak memberikan nafkah batinnya, ya, tidak bergaul, maka itu dipermasalahkan. Jangan didiamkan saja. Jangan sampai berlarut-larut. Karena kadang-kadang istri tidak mau mempermasalahkan karena khawatir dicerai, sedangkan saya tidak mau jadi janda, saya tidak mau anak-anak saya terlantar dan seterusnya. Nah, ini para ikhwan. Jadi tidak boleh berbuat zalim. Ya, tidak boleh berbuat zalim. Baik. Itu adalah tanggung jawab suami. Sekarang perhatikan di dalam materi disebutkan hak suami. Di antara hak suami adalah ditaati istrinya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, ini perhatikan. Kewajiban paling besar dari seorang istri adalah mentaati suami. Selama ketaatan tersebut dalam perihal yang ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah. Masuk rumah, masuk rumah. Tidak boleh pergi ikut ke Magelang, tidak boleh pergi ke Magelang. Tidak boleh pergi ke majelis ilmu, tidak boleh. Kecuali suami bermaksiat, melarang melakukan kewajiban, memerintahkan istri melanggar yang dilarang. Nah, ini tidak boleh taat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang perempuan, ma haqquz zauj ala zaujati? Apa hak suami atas istrinya? Apa hak suami atas istrinya? Maka Rasulullah SAW menjawab, haqquz zauj ala zaujati an tuti'ahu idza amara. Yaitu seorang istri mentaati suaminya jika sang suami memerintah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk tidak taat.
Apabila diperintahkan dan bukan perintah maksiat, kerjakan. Yang kedua, allati tasurruhu idza nazar. Seorang istri yang menggembirakan suaminya. Apabila dilihat oleh suaminya merasa senang. Suaminya merasa nikmat melihat istrinya. Kemudian yang ketiga, antahfadha fi nafsiha wa maliha. Seorang istri menjaga dirinya dan harta suami. Menjaga dirinya dan harta suami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi ketaatan istri sekali lagi kepada suami itu hak terbesar suami dan kewajiban paling agung yang dimiliki oleh istri. Bahkan kalau ada perintah orang tua istri dengan perintah suami, maka yang didahulukan adalah perintah suami. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat." Lelaki adalah qawwam bagi para perempuan. Karena Allah memuliakan sebagian pada sebagian yang lain dan karena nafkah yang suami berikan kepada istri. Kemudian setelah itu Allah berfirman, fas-salihat, wanita-wanita yang salih adalah qanitat. Qanitat muti'at lillah wa li azwajih. Taat kepada Allah dan kepada suami-suaminya. Jadi setelah mentaati Allah, maka tidak akan sempurna ketaatan kepada Allah kecuali dia mentaati perintah suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha." Seorang perempuan tidak sempurna mengabdikan diri kepada Allah, menunaikan hak Allah sampai seorang perempuan ini menunaikan hak-hak suaminya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Saya akan sebutkan beberapa hadis menarik. Coba perhatikan. Haqquz zawj 'ala zawjati an law kanat bihi qurhah fala hasatha ma addat haqqahu. Hak suami atas istrinya adalah apabila sang suami memiliki luka. Lalu sang istri menjilat lukanya. Sang istri menjilat lukanya. Maka ini belum tunai kewajiban istri untuk mengurus suaminya. Sang suami mempunyai luka, bernanah. Lalu sang istri menjilat luka suami. Ini belum tunai untuk melakukan kewajibannya terhadap suaminya. Contoh yang lain lagi, ibu perhatikan ya. Lau ta'lamul mar'ah haqqa az-zawj ma qa'adat ma hadara ghadahu wa 'ashahu hatta yafruh. Kalau seandainya seorang perempuan mengetahui hak suami, maka dia tidak akan pernah duduk ketika menghidangkan makanan sampai sang suami selesai dari makan. Ini maksudnya apa? Sibuk ngurus suami. Dan dia tidak ikut duduk bersama suami untuk makan. Silakan suami makan duluan. Nah, itu menunjukkan bagaimana seorang istri wajib taat kepada suaminya dan mengagungkan kedudukan suaminya. Nah, baik. Lanjut kita kepada poin yang kelima. Istri taat tetapi tetap memiliki hak. Nah, sebelum poin yang kelima ini, saya ingin mengingatkan lagi kepada suami. Ingat baik-baik, meskipun Anda pemimpin, tapi tidak boleh semena-mena. Contohnya, ini kasus ya, disebutkan. Sang suami masih berhubungan dengan mantan. Ya. Dan saya baru mau mempublis tulisan saya tentang HS dengan mantan. Hubungan seksual dengan mantan. Baik itu sebelum menikah atau di saat sudah menikah. Dan itu banyak terjadi. Betul apa betul?
Oh nggak tahu Ustaz, saya nggak mengalami. Nggak, itu banyak yang nanya ke saya lewat DM, direct message. Banyak yang nanya. Tidak sekali dua kali orang nanya. Bagaimana Ustaz? Saya sudah bertaubat, tapi saya pernah berhubungan seksual dengan mantan. Itu selalu menghantui saya. Apakah saya diterima taubatnya atau tidak? Dan saking banyaknya yang nanya seperti itu, berarti ini menunjukkan kebiasaan dan trik licik iblis berhasil mengganggu manusia. Sebelum akad nikah, malam sebelum akad nikah, dia keluar dengan mantan. Kemudian dia melakukan hubungan seksual. Perpisahan, intinya perpisahan. Ya. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Saya akan kembali ke permasalahan tadi bahwa meskipun suami dia qawwam, pemimpin, tidak boleh semena-mena. Saya beri contoh. Ada kasus seorang suami masih berhubungan dengan mantan, sering ngirim walaupun hanya sekedar uang untuk beli pulsa dan seterusnya. Ketika istrinya tahu, meskipun tidak sampai kepada berhubungan badan, istrinya tahu, istrinya marah dan menasihati suaminya. Bang, tidak boleh begitu bang. Itu kan wanita yang bukan mahram. Kemudian engkau menghubungi, chat-chatan. Kata suaminya, saya tidak ngapa-ngapain. Dia cuma menanyakan keadaan saya. Kemudian dia cuma minta bantuan. Dia cuma ingin menyapa saja. Maka, dan kamu sebagai istri, kata si suami, kamu tugasmu adalah ngurus saya. Bukan ngurus kepribadian saya. Itu urusan saya. Kalau saya salah, saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kamu. Nah, ini salah. Sang suami bersikap demikian, mengatakan itu adalah tugasmu cuma taat kepada suami, urus suami dengan baik. Tidak ada urusan kamu dengan kelakuan saya, celebek-celebek, CLBK, nggak ada urusan. Yang penting kamu taat, selesai kamu, surga kamu. Maka jawabannya ini tidak benar. Bahkan yang harus dilakukan adalah meskipun seorang istri wajib taat kepada suaminya dan suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka pada saat itu sang suami tidak boleh berbuat semena-mena. Harus ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah keluarga. Ya. Nah, baik. Poin yang kelima, istri taat tetapi tidak memiliki hak. Istri taat tetapi tidak memiliki hak. Maksudnya tetapi tetap memiliki hak. Maksudnya apa? Para ikhwah, jangan sampai ketika hak terbesar suami adalah taat, ditaati oleh istrinya, kemudian sang istri tidak berhak sama sekali untuk memiliki hak. Enggak. Satu, sang perempuan berhak menentukan pasangan. Tidak boleh dipaksa perempuan. Anak perempuan kita nggak boleh dipaksa. La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahu al-bikr hatta tusta'dan. Seorang janda tidak dinikahkan sampai dimintai persetujuan. Dan seorang gadis tidak dinikahkan sampai dimintai izinnya. Muttafaqun alaih. Ini hak yang dimiliki oleh seorang perempuan. Yang kedua, mendapatkan tempat tinggal. Sudah kita bahas. Yang ketiga, hak terhadap hartanya. Apa maksudnya? Seorang suami tidak boleh sembarangan mengambil harta istri atau meminjam harta istri kemudian tidak dikembalikan. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Berikanlah mahar kepada wanita dengan sepenuh kerelaan. Surah Quran surah An-Nisa ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa mahar milik istri. Seorang suami tidak boleh untuk mengatakan, ayo maharmu dijual aja untuk keperluan keluarga. Itu hak istri. Tidak boleh menjual kecuali dengan keridhaan istri. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian hak mendapatkan perlakuan yang baik. Seperti yang saya ucapkan tadi, dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki, ya. Berlakulah yang baik kepada istri, karena itu hak istri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istrimu dengan baik. Baik, permasalahan penting. Persetujuan perempuan dalam pernikahan, baik dia janda ataupun perawan, harus dimintai persetujuan. Tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan seorang pun.
Orang tua tidak boleh memaksanya untuk menikah. Kalau dia tidak setuju, jangan dipaksa. Yang kedua, khulu apabila terdapat sebab. Seorang istri berhak mengajukan cerai apabila ada suaminya tidak pantas untuk menjadi suami. Contoh, penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, bahkan kekurangan rupa. Rupanya ada orang mengatakan, Ustaz, saya nggak bisa melayani dia. Setiap kali saya melayani, saya seperti melayani orang hutan, Ustaz. Nah, itu berhak istri untuk mengajukan cerai. Pernah kejadian di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu menggugat cerai. Thabit ibn Qais ibn Shammas. Bahkan sampai Rasulullah SAW turun tangan. Memberikan nasihat. Bersabarlah dengan suami. Kata sang istri, ini nasihat atau perintah? Kalau perintah saya kerjakan. Tapi kalau nasihat, maka saya tetap ingin bercerai. Kata Rasulullah SAW, saya cuma memberi nasihat. Akhirnya tetap bercerai. Salah satu penyebabnya adalah karena dikatakan beberapa penafsiran, dikatakan bahwa kurang enak dipandang. Kurang enak dipandang. Jadi beberapa laki-laki mendapatkan itu. Ustaz, istri saya menggugat cerai saya. Kenapa? Pokoknya dia sudah nggak cinta lagi. Nggak ada rasa. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah berikan hadiah, saya sudah berbuat baik dan seterusnya. Lebih daripada biasanya. Maka kita katakan, rasa suka, senang untuk bersama itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak ada rasa lagi, maka kabulkan permintaan. Intinya boleh seorang perempuan untuk meminta atau menggugat cerai. Tapi kalau tanpa sebab, nah ini dosa besar. Kemudian mahar. Mahar adalah hak istri. Ya, mahar adalah hak istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Dan berikanlah kepada para istri nafkahnya dengan baik atau maharnya dengan baik. Baik. Harta dan penghasilan istri. Maksudnya apa itu? Harta dan penghasilan istri tidak boleh diakui oleh suami. Suami tidak boleh mengambil harta dan penghasilan istri, nggak boleh. Tempat tinggal, ini juga hak istri yang sudah kita bahas tadi. Keluar rumah dan izin suami. Maksudnya apa? Seorang istri wajib ketika keluar rumah, dia minta izin kepada suaminya. Ya. Kalau diizinkan, dia boleh keluar. Kalau tidak diizinkan, maka tidak boleh keluar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, syarat-syarat sah dalam akad nikah. Apa saja syarat-syarat sah? Pertama, ada 2 mempelai. Kemudian ada saksi bagi perempuan, ada 2 saksi, kemudian ada ijab qabul. Itu syarat. Adapun kewajiban mahar. Kewajibannya adalah poin ke-6. Hubungan intim hak suami istri. Al-aslu zawaju istimta'i kulli wahid min az-zawjain bi jasadil akhar. Pada asalnya, masing-masing suami dan istri boleh menikmati tubuh pasangannya dalam batasan syariat. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lahunna wa antum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya mereka, para istri, pakaian bagi suami. Dan suami adalah pakaian bagi para istri. Maka berdasarkan ayat ini, asal hukumnya suami istri berhak untuk mendapatkan kelezatan hubungan badan. Mendapatkan kelezatan hubungan badan. Saya sebutkan juga dalil yang sangat menarik. Sering saya ulang-ulang dalil ini. Di antaranya perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Perhatikan baik-baik hadisnya.
Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Rasulullah SAW bersabda, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya. Dan ini sumpah. Dan sumpah disebutkan untuk mengagungkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Itu arti sumpah. Makanya kita wajib bersumpah hanya dengan Allah, karena tidak ada yang kita agungkan kecuali Allah. Untuk menekankan pembicaraan kita. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. La tu'addil mar'atu haqqa zawjiha haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang perempuan tidak sempurna menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsuha wa hiya 'alaqah. Walau sa'alaha nafsuha wa hiya 'alaqah. Kalau seandainya suami minta istrinya agar bergaul dan dia sedang di atas qatab. Di atas qatab. Coba perhatikan, qatab lil jamali kal ikafi li ghairi. Wa ma'na al-hasu lahunna 'ala mutawa'ati azwajihinna wa annahu la yas'uhunna limtina fi hadhihi al-hal fa kaifa fi ghairihi. Yang artinya qatab untuk onta adalah tempat duduk bagi perempuan di atas onta. Maknanya adalah perintah untuk para perempuan, para istri mentaati suaminya. Dan bahwasanya seorang istri tidak ada kelapangan untuk menolak ajakan ini dalam keadaan meskipun dia di atas onta. Saya nggak tahu tuh gimana bentuknya. Ya. Dalam keadaan meskipun di atas onta. Maka bagaimana kalau seandainya tidak di atas onta? Ini Pak ya. Adalah itu tafsiran disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar. Kemudian ada tafsiran yang lain. Ya, disebutkan inna nisa'al Arab, wanita-wanita Arab, kunna idza aradna al-milad jalasna 'alaqat. Mereka kalau seandainya ingin melahirkan duduk di atas qatab. Qatab itu seperti tempat duduk untuk wanita melahirkan. Entah bentuknya bagaimana, wallahu a'lam. Yang jelas saya pernah menemani istri untuk melahirkan. Beliau di sini misalkan, saya di samping. Maka perempuan kalau mau melahirkan dia harus buka begitu. Nah, mungkin saat istri seperti itu, sang suami tergugah syahwatnya. Lalu ingin bergaul dengan sang istri saat itu. Maka sang istri tidak boleh menolak. Apa yang ada dalam benak bapak saya? Ini bayi mau lahir nih. Tapi kan kadang-kadang sebagian laki-laki random. Keinginannya macam-macam. Maka pada saat itu tidak boleh ditolak. Bayangkan dalam keadaan demikian tidak boleh ditolak, apalagi dalam keadaan yang lapang, nyaman, sehat, badan, dan seterusnya. Nah ini adalah yang kita sebutkan tadi, yaitu hak istri dan juga hak suami. Makanya saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, apabila ada terlambat nafkah batin atau nafkah lahir, jangan dinormalisasi. Sepekan kok nggak ada, 2 pekan kok nggak ada, 3 pekan kok nggak ada, 4 bulan kok nggak ada nafkah batin misalkan. Maka ini tidak boleh dinormalisasi. Kadang-kadang perempuan terlambat, sudah 5 tahun seperti ini, kami sudah biasa. Ini nggak boleh. Nggak boleh seorang hubungan suami istri ya tidak mendapatkan kelezatan dari hubungan suaminya dengan istrinya. Taib. Batas-batas syariat, dilarang berhubungan ketika haid. Nah, ini tidak boleh. Ya. Berhubungan saat haid. Ya. Coba perhatikan hadis berikut. Berhubungan saat haid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala dulu berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Mereka bertanya kepada engkau tentang mahiyid. Mahiyid adalah wanita yang sedang haid. Qul huwa adzan. Katakanlah dia adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah istri saat dalam keadaan haid. Kemudian
Rasulullah SAW menggauli istrinya dalam keadaan haid, tetapi tidak, mohon maaf, memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Dalam hadis riwayat Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah. Wahai para laki, berbuatlah sesukamu saat istrimu sedang haid, kecuali nikah. Masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan tidak diperbolehkan. Nah, kemudian batasan selanjutnya, dilarang melakukan hubungan badan melalui dubur. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengecam keras tentang hubungan badan di dubur. Dalam surah Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang artinya, istri kalian itu adalah lahan cocok tanam kalian. Maka datangilah lahan cocok tanam kalian sekehendak kalian. Ya, sekehendak kalian. Kecuali dubur. Rasulullah SAW bersabda, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknat wanita yang mendatangi istrinya di duburnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ahmad. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sebagai pengetahuan, kaum boti, apa itu kaum boti? Yang suka sesama lelaki, mereka disebut oleh para ulama sebagai kaum mudabarah. Mudabarah diambil dari kata dubur, karena mereka berhubungannya dengan di dubur. Auzubillah. Dan ini penyakit yang wajib kita perangi. Tidak boleh meremehkan penyakit ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'minu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun mawt fi aslafihim alladhina madham. Tidak pernah ada di suatu kaum perbuatan fahish, keji, termasuk di dalamnya perbuatan homoseksual, kaum mudabarah, kaum sodomi. Sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan, nggak malu-malu lagi. Melainkan Allah akan timpakan kepada mereka penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obat sebelumnya, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian termasuk di dalamnya adalah tidak boleh menyakiti pasangan. Maksudnya di dalam hubungan suami istri. Mohon maaf ini ya, contoh aja, mohon maaf. Contoh misalkan istrinya disalib. Kemudian dia nikmati istri dalam keadaan begitu. Ini nyakiti, tidak boleh. Ini tidak boleh yang seperti itu. Memperhatikan kondisi sakit dan uzur. Baik suami atau istri memperhatikan kondisi pasangan. Jangan sampai mau enaknya sendiri. Dan disebutkan di dalam kitab Tajul Arus. Ini buku pernikahan yang bahasa Arab yang tebal. Bahwa salah satu puncak kenikmatan berhubungan badan adalah ketika sang suami dalam keadaan klimaks dan istri pun merasakan keadaan yang sama. Saat bertepatan dengan keadaan itu kemudian keluar sama-sama, disitulah terdapat kepuasan dua-dua. Jadi suami tidak boleh egois. Wah, saya baru melihat perempuan di mall, saya langsung gauli sih saya. Dia mau nggak mau bodo amat. Yang penting saya punya saya keluar selesai. Nggak boleh begitu. Harus usahakan sang istri juga merasakan kelezatan yang sama. Apalagi perempuan biasanya lama untuk terangkat syahwatnya, terangsang syahwatnya. Maka ini termasuk daripada memperhatikan kondisi sakit dan uzur, menjaga kebersihan dan adab, yaitu saat berhubungan badan. Ya. Nah, di sini saya ingin menyinggung tentang, mohon maaf, hubungan dengan mulut, oral sex. Maka sebagian ulama berpendapat haram.
Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman i'tada ba'da dzalika fa ulaika humul adun. Ya, artinya gini. Suami gimana ayatnya? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya atau kepada suaminya atau kepada budaknya. Ya. Kemudian Allah berfirman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Yang mencari selain itu, selain itu yaitu bukan tempat aslinya untuk dimasukkan kemaluan. Termasuk di dalamnya kata sebagian ulama ini adalah mulut. Itu sebab yang pertama. Tafsiran dari ayat yang saya sebutkan tadi. Sebab yang kedua, terkadang kalau dimasukkan ke mulut maka keluar madhi. Madhi adalah cairan bening yang keluar sebelum mani. Karena sudah merangsang keluarlah madhi. Dan Allah ciptakan itu, mohon maaf, untuk memudahkan seorang lelaki berhubungan badan dengan istrinya. Supaya, mohon maaf, menjadi pelumas antara suami dan istri. Nah, itu hukumnya najis, madhi. Hukumnya najis. Bisa-bisa kalau seandainya sedang berhubungan oral seks, maka nanti terkena masukan najis ke dalam mulutnya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa bisa, hukum harful lakum fa'tu harfakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah lahan cocok tanam kalian. Maka datangi lahan cocok tanam kalian sekehendak. Anna syi'tum. Sekehendak kalian. Ya. Mau dari belakang, mau dari depan. Asalkan kalau dari belakang tujuannya adalah lahan cocok tanam, bukan dubur, maka diperbolehkan. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Memperhatikan kebutuhan pasangannya. Nah, ini termasuk daripada hak istri. Memperhatikan kebutuhan pasangan. 15 menit, langsung pertanyaan juga. Termasuk pertanyaan. Pertanyaannya sudah saya kasih. Oh iya. Itu dikerjakan sambil di mobil, di bis bisa. Baik. Permasalahan penting. Penolakan hubungan tanpa uzur. Nah, ini bahaya ibu-ibu. Tidak boleh menolak tanpa uzur. Coba perhatikan hadisnya yang banyak dan juga termasuk dosa besar ya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya, fa'abat an taji. Lalu dia enggan untuk melayani suaminya. Fabata ghadban. Lalu sang suami malam itu marah. Kata-kata malam itu marah itu ada garis bawahi ya. Nanti saya akan ke situ. Malam itu marah. Maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Para malaikat melaknatnya sampai pagi. Baik. Pertanyaan sekarang, kalau sang suami mengajaknya siang, kan malam tadi, malam itu marah. Sang istri boleh nggak menolak? Jawabannya adalah iya. Tetap tidak boleh dan tetap dapat laknat. Kenapa disebutkan malam? Karena kebanyakan pergaulan tubuh di antara suami istri di malam, tapi termasuk di dalamnya di siang hari juga. Baik. Kemudian marah. Kalau tidak marah bagaimana? Maka jawabannya tidak mengapa. Tetapi jangan sering-sering karena biasanya suami tidak memperlihatkan marahnya. Tahu-tahu jajan di luar. Gara-gara tidak dikasih di dalam rumah. Baik. Jadi dilaknat oleh malaikat, didoakan keburukan oleh malaikat sampai pagi. Kemudian selanjutnya, kalau istri menolak illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda'anha. Kecuali yang di langit akan murka kepada istrinya. Berarti Allah, bukan hanya malaikat yang di langit. Sampai, kalau tadi sampai pagi, sampai suami ridha. Bisa besok pagi dia ridha, bisa sepekan, bisa sebulan, bisa setahun. Ya, sampai suami ridha, dia nggak tahu kapan.
Nah, ini berbahaya sekali. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum terakhir masalah rumah tangga jangan menjadi konsumsi publik. Nah, ini penting sekali. Jangan sering-sering buat status di media sosial tentang rumah tanggamu. Baik itu sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan yang kamu ceritakan untuk rumah tangga. Ya. Entah itu status di WhatsApp, Facebook, di Instagram, di TikTok, ataupun di mana. Di media sosial. Kenapa? Karena diharamkan seseorang untuk menceritakan keburukan rumah tangganya. Fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi hafizat. Wanita-wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan suaminya dan menjaga apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedelapan yang terakhir, kalau harus berpisah, berpisahlah dengan ihsan. Dan cerai termasuk syariat proporsional dari Allah antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Ajaran Yahudi mengatakan kalau cerai tidak bisa rujuk. Ajaran Nasrani mengatakan kalau sudah nikah tidak bisa talak. Di dalam agama Islam ada nikah, ada rujuk, ada talak, ada rujuk. Makanya Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah mengatakan bahwa anna ahlas sunnah wasatun baina al-firaq kulliha kama anna ahlal milal wasatun bainal umam. Ahlus sunnah wal jamaah ajarannya di antara kelompok-kelompok seluruhnya. Sebagaimana ahlul Islam, agama Islam, ajarannya di antara agama-agama lain. Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah, terakhir saya ingin sebutkan, jangan mudah-mudah bercerai. Kenapa? Karena iblis menginginkan perceraian. Ya. Bahkan iblis mengutus pasukannya untuk membuat orang bercerai. Coba perhatikan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Imam Muslim ya. Sesungguhnya iblis meletakkan arasy-nya, singgasannya di atas air. Tsumma yab'atsu saraya. Lalu dia mengutus pasukan-pasukan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamahum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah orang yang paling besar godaannya terhadap manusia. Yaji'u ahadum yaqul fa'altu kadza wa kadza. Sesudah dia mengganggu manusia, dia lapor kepada iblis. Para syaitan ini lapor kepada iblis. Saya sudah melakukan ini. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Balik lagi, ganggu lagi. Engkau belum melakukan sesuatu apapun. Wa yaji'u ahadum fa yaqul ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'ati. Kemudian datang seorang syaitan melapor kepada iblis. Aku telah ganggu dia. Tidaklah aku tinggalkan dia kecuali aku telah pisahkan antara dia dengan istrinya. Kemudian iblis mendekat kepada pasukan tadi dan mengatakan ni'ma anta, bahkan sampai dipeluknya, engkau adalah pasukanku yang terbaik. Jadi jangan bermudah-mudah untuk bercerai karena salah satu target operasi iblis menyimpangkan manusia dari jalan Allah adalah bercerai. Saya ingin nanya kepada Bapak Ibu, kenapa bercerai menjadi target operasi iblis? Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang dan terlama. Pertanyaannya, kenapa bercerai menjadi target operasi iblis? Akad terkuat setelah tauhid, enggak.
Nah, nah. Setelah perceraian yang terjadi perzinahan. Karena bagaimanapun laki-laki yang sudah merasakan hubungan badan, istri yang sudah merasakan hubungan badan, dia akan mencari kelegatan hubungan badan tersebut. Dan yang terjadi apa? Perzinahan. Disitulah kenapa iblis benar-benar menggaungkan untuk bercerai. Bahkan dia katakan, ini pasukan terbaik. Ni'man. Hebat kau. Bahasa gitu. Salah satunya agar tersebar perzinahan. Agar tersebar perzinahan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Saya atas penyampaian menjadi sesi kedua kita dari materi yang sangat biasa. Dan selanjutnya ini bisa memanggil secara Oh ya. Secara